Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas materi tentang DML atau Data Manipulation Language, yang mana kita akan melakukan perubahan itu terhadap data ya. Jadi datanya yang akan dirubah. Kalau pertemuan sebelumnya kan strukturnya, kolom tabelnya, nama tabelnya, atributnya, tipe datanya itu yang kita ubah. Kalau sekarang isinya. Nah, di DML ini ada yang umum kita sebut sebagai CRUD. Nah, CRUD ini terdiri dari J-nya create, R-nya read, U-nya update, D-nya delete. Nah, untuk create ini query-nya adalah insert into nama tabel, lalu values, isi data dalam kolomnya. Nah, kalau read itu query-nya adalah select bintang from nama tabel. Jadi kalau kita mau menampilkan semua data, nanti akan kita coba praktikkan nampilkan itu hanya untuk kolom-kolom tertentu. Kalau update query-nya update nama tabel, set nama kolom yang mau diupdate apa. Nah, lalu nanti di belakangnya ada where. Kalau delete, ini paling sederhana, delete from nama tabel, lalu kasih clause where untuk menentukan data mana yang ingin dihapus berdasarkan primary key-nya. Gitu. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita start dulu XAMPP-nya, jangan lupa ya. Nah, SQL-nya yang wajib kalau Apache ini berarti kita ingin buka lewat PHP admin. Lalu kita akses XAMPP, MySQL, bin. Klik sini, tuliskan cmd. Oke. Lalu kita login ke servernya dengan MySQL min u root. Sudah masuk. Berikutnya kita gunakan database-nya ya, use polytalang, database yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita tampilkan tabel apa aja yang ada, show table. Sorry, kurang S ya. Nah, ini ada tabel dosen, mahasiswa, dan prodi. Maaf, bentar saya aktifkan dulu kursor highlightnya. Oke. Pertama kita coba lakukan insert data di dalam tabel prodi. Kenapa prodi duluan yang kita insert? Karena prodi ini master. Jadi dosen, mahasiswa itu nanti ada kolom yang mengacu isiannya ke prodi, yaitu adik prodi, sehingga prodinya harus diisi terlebih dahulu karena dia master ya teman-teman ya. Tapi kalaupun dia nggak mau diisi duluan, kita boleh kok ngisi mahasiswa dulu, tapi nanti ID prodinya dinulkan. Ini contoh ya, kita insert dulu di prodi. Insertnya itu ada dua cara. Yang pertama insert satu persatu data. Sebelum insert kita describe dulu kolomnya supaya tahu kolomnya apa aja. Nah, ini kolomnya. Kita insert satu data dulu. Insert into nama tabelnya prodi, values. Sini kita sebutkan kolomnya apa aja. Ada ini saya enter ya di valuesnya ini. Ini saya enter saja supaya agak rapi. Kita isi datanya di sini. Ini tanda kutip kita sudah mengetahui ya bahwa kolomnya itu ada 4 dan kita akan mengisi semuanya. Nah, setelah ini saya akan praktikkan jika kita ingin hanya mengisi beberapa kolom saja. Contoh, kita isi dulu ID prodinya satu-satu misalnya. Lalu nama prodinya teknologi informasi. Kaprodinya Jaka Permadi.
jurusannya kombis. Oke, ini kita titik koma. Di sini 11 ini integer, tidak dikasih ketik juga tidak masalah ya, dikasih juga tidak masalah. Kita enter saja. Nah, sekarang coba kita select datanya. Nah, ini ya, ada satu data masuk, ID prodinya 11 dan seterusnya. Nah, ini untuk misalkan satu data dan kita sudah tahu bahwa kolomnya itu ada 4. Bagaimana kalau kita hanya ingin mengisikan ID prodi, nama prodi, dan kaprodi, sedangkan jurusannya kita nggak tahu jurusannya apa. Nah, maka teknik yang dipakai adalah dengan menyebutkan kolom-kolomnya yang ingin diisi. Kita copy aja yang di atas, insert into prodi. Di sini terus diberi buka kurung. Nah, kolom yang mau diisi apa aja? ID prodi misalnya, lalu nama prodi dan kaprodi. Nah, jurusan kita abaikan, anggapannya bahwa si pengisi data ini belum tahu jurusannya itu apa, masih belum didapatkan informasinya. Kita enter, lalu kita kasih values supaya rapi. Saya enter valuesnya, baru di sini kita isi isian datanya. Nah, yang ini tadi, ini kita kasih 1, 2 misalnya, teknologi otomotif, kaprodinya Suminto. Nah, ini jurusannya kita hapus karena ini harus sesuai dengan yang ada disebutkan di atas ini. Ini ID prodinya yang ini, nama prodinya yang ini, kaprodinya yang ini. Nah, kita enter. Nah, maka berhasil. Kita select all from prodi, nambah ya. Tapi di sini keterangannya 0 karena datanya belum ada, jadi kita lewati. Nah, kelebihannya teman-teman, kalau kita menyebutkan kolom prodinya, ini kita boleh terbalik ya, boleh terbalik. Contoh, ini copy yang ini boleh terbalik nih. Ini boleh kaprodi yang duluan, boleh seperti ini. Ini boleh, tapi di isiannya sini itu juga harus terbalik, ikuti yang disebutkan di atas ini kolom-kolomnya. Nah, coba kita insertkan di sini 13. Prodi ke-13 itu namanya adalah TRKJ misal. Kaprodinya ya, kaprodinya adalah Ahmad Susadi misal. Nama prodinya kita singkat saja TRKJ. Nah, kaprodi, ID prodinya di sini ya. Sorry. Di sini ID prodinya 13. Nah, ya. Jadi kaprodi, ID prodi, lalu nama prodi. Enter. Nah, sekarang kita select all from prodi. Nah, nama prodinya dan susunannya tetap benar karena dia menyesuaikan di sini. Berbeda kalau kita pakai cara yang pertama tadi. Kalau pakai cara yang pertama ini tadi, itu anggapannya kita sudah hafal letaknya. Jadi kalau ini kita balik, misal kita balik Jaka Permadi duluan ke sini, maka isinya pun akan ikut terbalik. Oke, kita praktikan. Insert into prodi values langsung. Nah, ini kita inputkan misal 14. Ini kita balik nih. Kita balik di sini, kita kasih nama Rina ya. Sini akuntansi. Nah, yang terjadi nanti akan terbalik. Karena kalau kita tidak menyebutkan nama kolom setelah nama tabel ini, itu anggapannya dia nyusunnya secara urutan dari ID, nama, kaprodi, dan jurusan. Enter, dia berhasil tetap, tapi setelah kita cek, nah, nama prodinya ketukar ya. Oke, itu untuk insert yang satu data. Bagaimana caranya supaya insertnya banyak data? Oke, kita lanjut untuk insertkan banyak data. Insert itu nama tabel, values, enter, buka kurung, kita kasih 15. Prodinya adalah agroindustri, lalu kaprodinya Nina,
jurusannya TIP, titik tutup kurung, di sini kita kasih koma. Nah, kita bisa copy di sini 16, kita ubah akuntansi, sudah ada ya, PRKJ ya, TO. Nah, kalau mau nambah lagi tinggal kasih koma, tapi kalau misalnya sudah selesai tinggal kita kasih titik koma di belakangnya. Nah, jadi kita coba tampilkan datanya, sudah nambah. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data ya. Nah, itu kalau kita insertkan satu data maupun bersamaan. Nah, berhubung ini dia relasi ya, kita coba bisa praktikkan bagaimana menginsert dengan relasi. Umumnya disebut dengan subquery bersarang. Kita coba describe tabel mahasiswa. Nah, coba kita insertkan satu data mahasiswa, insert into mahasiswa, values, name-nya 2232101, namanya Budi, jenis kelaminnya laki-laki, tempatnya Pelai Hari, lalu tanggal lahirnya 2000, 11 ini maksudnya tanggal 11 November tahun 2000. Usianya karena di integer kita inputkan saja 23. ID prodinya kita ambil 11 karena kita tahu tadi yang ada prodi yang ID-nya 11. Tutup, koma, enter. Masuk. Sekarang kita select all from mahasiswa. Nah, oh ya, ada dua data ya, yang kemarin sebelumnya sudah kita insert tuh. Nah, kejadiannya adalah bagaimana kita ingin menginsertkan satu data baru, tapi kita nggak tahu ya ID prodinya apa. Yang kita tahu adalah nama prodinya saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita itu tahunya nama prodinya, kita nggak tahu di ID prodinya. Kita bisa pakai jalan subquery bersarang namanya. Nah, ini kita ambil insert into mahasiswa, values, lalu di valuesnya ini, nah ini supaya tidak duplikat kita ganti 2, namanya adalah Coki. Halang, ini kita ganti bulan Maret ya, lahirnya misal tanggal 17, usianya 23. Nah, di sini kita nggak tahu nih ID prodinya itu berapa, tapi dia itu ada di prodi teknologi informasi. Nah, maka ini kita hapus, ini kita kosongkan ya, kita kosongkan. Lalu di sini kita tiadakan dulu supaya dia nggak mengakhiri eksekusi. Kita enter, kita select dia, kita select. Nah, kita select manual ya, select all from, bukan all, select ID prodi. Nah, kita cari ID prodinya saja, from tabel prodi, where nama prodinya sama dengan teknologi informasi, koma, ini tutup yang ini itu menutup yang ini ya, jadi nanti kita tutup sekali lagi, kita enter dulu, kita tutup kurungnya. Untuk menutup yang atas ini kita kasih titik koma, enter, berhasil. Sekarang kita select all from mahasiswa. Nah, masuk ya, Coki ini ID prodinya 11. Kenapa 11? 11 itu dicari pakai query ini. Dia mencari ID prodi dari tabel prodi yang mana, nama prodinya teknologi informasi. Kita cek prodi. Nah, yang prodinya teknologi informasi itu ID prodinya adalah 11. Oke. Nah, itu kita tadi sudah create. Nah, berikutnya kita nampilkan data, select ya. Select ini sudah beberapa teman-teman praktikan nih. Contohnya ini ya, select all from prodi, select all from mahasiswa. Nah, itu dia kalau bintang ini artinya nampilkan semuanya. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan ID prodi dan nama kaprodinya saja? Berarti kita boleh tulis nama kolomnya ID prodi,
koma kaprodi. Nah, maka dia muncul hanya 2 saja. Terus kita juga bisa mengubah nih, atasnya ini yang tampil bukan kaprodi tapi kepala ketua prodi ya. Nah, caranya adalah kita copy saja dari yang di atas, lalu yang kaprodi ini kita kasih as. Nah, as ketua prodi. Oke teman-teman ya, di sini tadi pakai spasi. Nah, ini nggak boleh pakai spasi ini kasih underscore. Nah, ini kita sudah bisa nampilkan data. Jadi di sini penamaannya sesuai dengan as yang kita tuliskan ini. Nah, selain bisa nampilkan beberapa kolom tertentu, kita bisa menggabungkan ya data yang ada di tabel mahasiswa dengan yang ada di tabel prodi. Nah, query-nya select all from mahasiswa natural join prodi. Nah, tampil ya. Jadi Budi itu prodinya adalah teknologi informasi. Lalu Coki juga teknologi informasi. Jadi dia detail informasinya. Beda kalau hanya seperti ini, hanya kode, hanya ID prodinya saja yang tampil. Nah, oke. Lalu ada join lagi teman-teman ya. Ada inner join, ada outer join, lalu ada left join, right join. Nah, ini contoh yang tidak ada ID prodinya, tetap bisa tampil kalau kita joinkan, tapi nggak bisa pakai natural. Karena natural ini dia memungkinkan data yang cocok yang tampil. Sedangkan yang cocok kan ada 2 nih ya. Nih. Nah, untuk mengatasi ini bisa pakai left join atau right join. Oke. Read, sekarang kita ke update ya. Nah, klausanya update nama tabel, set nama kolomnya apa, lalu pakai primary key where ya. Yang pertama kita coba update satu data ini ya. Kita update ID prodinya, kita buat 12. Select all from prodi. Kita lihat prodi lain itu ada 12 ya. Jadi kita ubah Indra ini dia masuk ke prodi teknologi otomotif. Query-nya adalah update nama tabelnya mahasiswa, set. Nah, set ini maksudnya kolom yang mau diubah. Contoh ini ID-nya ID prodi ya. ID prodinya mau kita ubah jadi 12. Pakai where. Nah, where di sini adalah primary key-nya. Kita cek Indra itu 202102. 202102. Sorry, where name sama dengan. Nah, ini kita akan mengubah satu kolom yang namanya ID prodi. Bagaimana kalau kita mengubah nama Indra ini, kita tambahi, maka di sini harus kasih koma. Koma nama MHS ya. Sama dengan awalnya Indra, kita tambah Indra Lesmana. Nah, ini nggak apa-apa terbalik ya. Mau nama mahasiswanya dulu di sini, ID prodi, lalu alamat di belakangnya itu bebas saja. Yang penting pakai where. Titik koma, kita berhasil. Sekarang kita cek. Nah, maka berubah ya, Indra Lesmana. Nah, apa sih fungsinya clause where ini? Ini fungsinya untuk primary key teman-teman. Jadi dia akan mengubah data sesuai yang diinputkan di sini, yang mana data itu punya name ini. Nah, apa yang terjadi jika kita pakai tanpa menggunakan where? Where ini tetap dieksekusi, tapi dampaknya berbahaya teman-teman. Contoh, ini saya update mahasiswa. Ini kita ubah ID prodinya, kita ubah jadi 16 ya. 16, where-nya kita hapus. Nah, kita enter, tetap bisa dieksekusi. Sekarang kita select all. Yang terjadi adalah semua ID prodinya berubah jadi 16. Karena di sini dia mengupdate-nya tidak mengecualikan satu data tertentu. Jadi dia akan terupdate semuanya. Gitu ya. Lalu kita juga bisa mengupdate jika ID-nya itu lupa. Nah, jika ID-nya itu lupa ya. Ini contoh, saya kembalikan dulu. Update ID prodinya kita buat 12. Nah, jadi Indra itu 12. Nah, sekarang kita akan update nih. Kita akan update nama mahasiswa nih, nama apa namanya? Prodinya ini kita ubah jadi TI. Tapi kita lupa kodenya berapa. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan ini. Update mahasiswa,
lalu kita ubah set ID prodi sama dengan, tapi kita lupa ID prodinya, maka kita boleh select ya. Nah, kita boleh select dia, select ID prodi from prodi, yang kita ingat itu hanya nama prodinya. Nah, jadi where nama prodi teknologi informasi. Nah, kita tutup. Ntar baru kita pakai clause aware untuk ngedit datanya, data mana yang ingin diubah. Di sini kebetulan juga lupa nih name-nya nih, kita boleh tulis namanya. Where nama MHS sama dengan Indra plus mana. Gitu. Koma, enter, berhasil. Sekarang kita select kontrol mahasiswa. Seharusnya ini berubah jadi 11 ya. Nah, berubah ya. Nah, itu update teman-teman. Ini bisa divariasi sesuai dengan keperluan. Lalu berikutnya kita ke delete. Delete ini query paling simpel teman-teman ya. Contoh kita delete data Budi ini ya. Query-nya delete from nama tabelnya ya, mahasiswa, lalu pakai where. Where name sama dengan yang unik ya where ini. Kalau kita pakai where nama, kalau namanya ada yang sama maka akan berdampak ke nama yang sama itu. 232101. Sudah terhapus. Kita lihat, nah hilang ya datanya Budi. Begitu pula seperti update teman-teman. Kalau kita mendelete tanpa adanya where, tanpa ada where seperti ini ya, maka habislah semua datanya. Datanya akan terhapus semuanya. Nah, nanti akan saya praktekkan setelah ini. Saya mau praktekkan dulu. Kita mendelete tapi lupa lagi nih ID prodinya. Kita hanya ingat nama prodinya saja. Nah, kita bisa pakai delete from mahasiswa, where ID prodi select ya, select ID prodi from prodi, where kita cuma ingat itu nama prodinya aja, where nama prodi sama dengan teknologi informasi. Kita tutup titik koma. Nah, sekarang kita select. Nah, nol efektif dari pro mahasiswa where. Oh, ini saya salah ya, ini teknologi saya typo itu ya. Kita copy saja. Nah, ini teknologi. Nah, sekarang kita select. Nah, terhapus ya interest mana. Nah, berikutnya kalau kita delete ini berhubung datanya satu ya, seharusnya hilang semua nih. Terus habis datanya. Nah, itu ya. Jadi kita sudah melakukan DML lengkap sampai delete-nya. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.